Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Sudah ikut belajar ketiga ini? Belum, ini pelajaran terakhir nih. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa dulu. Oke, sebelum itu ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Untuk yang namanya Ibrahim boleh angkat tangan. Untuk Anggun ada. Untuk Witasya tadi ibu. Untuk Putri hadir. Dan Mevri hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, karena katanya udah capek nih ya. Gimana kalau kita main games nih? Permainan kecil-kecilan dulu aja. Boleh berdiri semuanya. Ya, boleh. Oke, untuk permainannya itu lawan kataku. Jadi nanti ibu kasih instruksi. Kalian bergerak sesuai dengan anonim dari instruksi yang diberikan. Oke, contoh. Misalnya ibu bilang maju, berarti mundur. Agak digeser. Oke, terus ke kiri. Agak maju. Oke, siap ya? Dimulai ya. 1, 2, 3. Ke kiri. Ke depan. Ke depan. Kiri. Ke belakang. Oke, terus sampai sini aja ya. Boleh kembali ke tempat duduknya. Oke, dari permainan yang udah kita lakukan tadi, kira-kira apa sih hubungannya sama materi yang akan kita bahas pada kali ini? Ada yang tahu mungkin? Tadi udah ngapain aja di permainan ini? Oke, pindah-pindah, bergeser gitu ya. Baik, sebelum masuk ke materi intinya, minggu lalu sudah membahas mengenai bidang kartesius ya. Ada yang tahu nggak apa itu bidang kartesius? Ya, boleh Evina. Jadi bidang kartesius itu sebuah bidang berdimensi yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik dengan menggunakan sistem koordinat dengan komponennya itu ada sumbu E, sumbu Y, titik asal 0,0, kuadran sama koordinat eksponensial. Oke, berarti bidang kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y dan komponen lainnya ada titik pusat 0,0, kuadran dan koordinat ya. Nah, di sumbu X dan sumbu Y itu kan ada panahnya itu ya. Itu ke sumbu X itu panahnya kemana? Kemana sama kemana? Sampai mana itu? Kanan kiri. Terus kalau yang sumbu Y? Atas bawah. Oke, kalau ke kanan dan ke kiri pasti kan ada nilainya tuh di bidang koordinatnya. Itu kalau ke kanan nilainya positif. Berarti kalau ke kiri sebaliknya ya. Terus kalau yang di sumbu Y, kalau yang ke atas? Oke. Karena tadi sudah melakukan permainan yang melibatkan materi pada siang hari ini, sebenarnya kita kenalan dulu nih sama transformasi geometri. Kira-kira ada yang sudah belajar belum? Misal mungkin kayak baca-baca sekilas atau cari tahu tentang apa sih transformasi geometri itu? Ada yang sudah tahu? Transformer juga. Oke. Transformasi geometri adalah perubahan
perubahan posisi atau ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik maupun kurva. Nah, karena di transformasi geometri ini ada perubahan posisi atau ukuran, berarti kira-kira jenisnya banyak loh ya. Tuh. Oke. Tuh jenis-jenis dari transformasi yaitu ada pergeseran, kemudian ada perputaran, ada juga pencerminan dan perbesaran. Oke, untuk hari ini kita akan membahas di dalam mengenai translasi atau pergeseran. Sebelum itu, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran di siang hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dari transformasi tunggal translasi dengan tepat, serta dapat menentukan hasil transformasi untuk menyelesaikan masalah. Oke, tadi kan sudah bermain bergeser. Kalau ini sekarang tadi kita sudah bermain bergeser, itu selain permainan yang tadi kita sudah melakukan perpindahan apa aja hari ini? Misal dari rumah ke sekolah, terus apa lagi? Permainan yang tadi, terus Dari kelas ke kantin. oke, dari kelas ke kantin. Terus apa lagi? Musola, Masya Allah. Tuh, nah dari perpindahan itu pasti ada jaraknya bukan? Ya. Nah, dari perpindahan itu seberapa jauh sih perpindahan yang kalian lakukan? Misal di permainan yang tadi, Ibu bilang bergeser ke kiri, berarti kita melakukan perpindahan sebanyak satu langkah ke Kiri ke kanan. Oke, berarti dalam perpindahan ada jarak perpindahannya. Oke, ini ada yang tahu permainan apa? Egram. Apakah di sini ada transformasinya? Berpindah tempat. Pindah tempat. Oke. Kemudian ini permainan apa? Yang kedua. Ya, ada. Oke, karena permainan tradisional ini di beberapa daerah juga mungkin permainannya sama, cuman penyebutannya yang berbeda. Oke, karena permainan tradisional ini sudah jarang dilakukan sama anak-anak zaman sekarang karena sudah kena gadget. Itu sebaiknya kita sebagai anak muda itu masih perlu melestarikan permainan tradisional ini. Mungkin kayak permainan kecil-kecilan sederhana itu buat merefresh lagi biar bisa semangat lagi untuk belajar. Ya, terus yang ketiga ini permainan apa? Dalgona. Apakah Dalgona ini juga ada ya perpindahannya? Oke. Begitu. Untuk melanjutkan materi, Ibu bisa bagi kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompok pertama yaitu ada Ayu, Putri, Nabila Giva, dan Tritasya. Kemudian kelompok kedua ada Anggun, Isa, Novendra, dan Zina. Dan kelompok tiga ada Nevi, Nova, dan Tina. Mulai berpindah ke kelompok yang masing-masing. 2, 1.
Oke, untuk menunjang pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan bagian LKPD di setiap kelas. Oke. Untuk LKPD di halaman pertama itu ada permainan apa itu di situ? Ada permainan dam-daman. Ada yang tahu permainan dam-daman itu permainannya seperti apa? Oke, permainan dam-daman itu permainan seperti catur. Jadi memindahkan pion sesuai dengan apa arah geraknya masing-masing. Jadi ada jalurnya masing-masing. Tuh di LKPD juga sudah tertera. Ada suatu masalah di situ. Untuk bisa memenangkan permainan itu kita harus bisa mengambil pion milik lawan secara keseluruhan. Dan untuk mengambilnya itu kita harus melompati satu pion lawan untuk bisa menjadi pion milik kita. Oke, di situ ada suatu masalah, mungkin bisa didiskusikan dengan kelompoknya bagaimana cara menyelesaikannya. Berarti harus digambar dulu ya Bu ya? Iya, cari mana yang paling banyak perpindahannya. Bisa dicoba-coba dulu dari beberapa pion yang ada di sini. Sudah? Ada lagi? Oke, semangat. Di kelompok sini ada yang rasa bingung atau kurang jelas? Oke, karena waktunya sudah hampir habis, bisa diselesaikan ya, diisi dulu LKPD-nya untuk nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Kasih waktu 5 menit. Sudah diisi. Semua dong yang ada. Sudah? Sudah. Oke, karena sudah semua, sekarang waktunya presentasi. Oke, dari ketiga kelompok ini ada yang mau maju duluan? Itu tidak aja Bu. Tunjuk. Oke, boleh ditunjuk. Kelompoknya Putri mungkin bisa maju untuk presentasikan hasil diskusinya. Ya, boleh perkenalan dulu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Putri. Saya Tasya. Saya Ayu, dan saya Nabila. Dari kelompok 1. Penjelasan. Ya, boleh. Oh iya. Yang minta tolong.
diskusi kelompok kami mengenai kegiatan 3. Oke, nah mungkin teman-teman bisa mengamati tabel yang ada di layar tersebut, yaitu pertama adalah koordinat awal yaitu titik A yaitu 5,5, di mana perpindahan itu pergeseran aksis X sejauh 2 satuan ke kiri, kemudian koordinatnya yaitu Y sejauh 0 satuan ke bawah dapat ditulis negatif 2,0. Nah, koordinat akhirnya yaitu perpindahan pertamanya yaitu 3,5. Selanjutnya yaitu perpindahan 1 di mana diperoleh 3,5, kemudian perpindahannya yaitu pergeseran aksis X sejauh 0 satuan ke kiri dan koordinat Y sejauh 2 satuan ke bawah dapat ditulis 0,-2. Adapun koordinat akhirnya yaitu perpindahan 2 3,3. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Selanjutnya yakni dari koordinat awal B2 3,3 mengalami pergeseran aksis X sejauh 0 satuan ke kiri dan koordinat Y sejauh 2 satuan ke bawah dapat ditulis 0,-2 dan koordinat akhirnya menjadi B3 3,1. Selanjutnya Untuk yang P4 ini pergeseran aksis X sejauh 2 satuan ke kiri dan koordinat Y sejauh 2 satuan ke atas dapat ditulis dengan minus 2,2. Yang berdasarkan kegiatan untuk pergeseran atau translasi pada bidang koordinat P, X, Y mengalami pergeseran aksis X sejauh n satuan dan pergeseran koordinat Y sejauh b satuan, sehingga diperoleh titik P dengan koordinat P aksen dengan koordinat P aksen X ditambah A, Y. Oke, tambahin sedikit. Ya, untuk kegiatan 3 bisa kalau ada Bu. Ini dari diperoleh terus Ibu. Terus. Nah, diperoleh dari pergeseran di sini sehingga tadi ya kegiatan diperoleh 5 yaitu G, H, I, J. Nanti seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau berbeda pendapat dari jawabannya kelompok 1? Sama. Oke. Kalau itu beri applause untuk kelompok 1. Oke, dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di KPD tadi, siapa yang mau menyimpulkan kita habis belajar apa hari ini? Dari tadi yang sudah melakukan permainan, terus melakukan kegiatan di LKPD, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, boleh. Jadi dari LKPD dan juga kegiatan hari ini saya menyimpulkan untuk pengertian dari translasi itu sendiri itu perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu. Lalu sifat-sifat translasi itu sendiri adalah berubah posisi, tidak berubah bentuk dan tidak berubah ukuran. Terus tadi untuk translasi suatu titik P, X, Y oleh A, B menghasilkan suatu bayangan yaitu P aksen X plus A, Y plus B. Oke, keren sekali jawaban dari Nefri. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi pengertian dari translasi sendiri itu perubahan dari suatu titik ke arah tertentu dengan sifat-sifatnya yaitu tanpa mengubah bentuk ataupun ukuran, hanya merubah posisi dengan hasil untuk koordinat X dengan perubahan A itu X ditambah A, untuk koordinatnya yaitu Y ditambah B. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas? Jelas. Oke. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Ibu. Dan Ibu ada sedikit hadiah di LKPD di halaman paling belakang. Itu ada masalah yang harusnya bukan masalah ya buat kalian. Bisa dikerjakan di rumah. Ya, tuh. Terus dikumpulkan minggu depan ya. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf.